Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat Pagi. bertemu kembali dengan kami di kelompok 2 yang hari ini akan menyampaikan beberapa catatan sebagai bagian diskusi yang sangat penting. Tapi sebelumnya ingin saya kenalkan terlebih dahulu. Ada Pak Eko Rejo, ada Pak Slamet, dan ada Bulis yang hari ini sudah mempersiapkan dan insya Allah akan sangat enak sekali kita berdiskusi karena sudah mempersiapkan berbagai hal, catatan-catatan penting untuk hal ini. Sebagai pengantar bahwa pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana mengelola kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada konteks ini adalah tentang peran dan posisi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Karena waktunya yang terbatas, kami persilahkan untuk Pak Slamet menyampaikan beberapa catatan sebagai bagian penting untuk kita nanti diskusikan bersama. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Karyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bu Lisa, Pak Eko, dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Karyanto dan beberapa diskusi kita kemarin, atau hari ini tentunya kita ingin mengulas kembali bagaimana peran komite dalam satuan pendidikan dalam proses sekolah penggerak. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwa sekolah penggerak ini adalah sesuatu hal yang baru, dan sesuatu hal yang baru ini perlu kita kupas bersama, kita pahami bersama, sehingga nantinya ketika panjenengan dalam sekolah bisa sama-sama saling melengkapi, saling berinteraksi satu sama lain. Izinkan saya untuk menyampaikan slide yang sudah saya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Tolong dicek lagi, suara saya masih terdengar ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik, Jelas. terima kasih. Sudah. Kalau ngomongin masalah kurikulum operasional satuan pendidikan, maka tidak bisa lepas dari para pemangku kepentingan, atau dalam hal ini adalah Komite Satuan Pendidikan. Di sini Komite Satuan Pendidikan itu tentunya yang pertama adalah orang tua yang menjadi bagian penting sebagai komponen yang akan menjadi pengguna atau yang akan kita layani dalam aktivitas proses belajar. Yang kedua adalah organisasi sekolah itu, organisasi dalam hal ini organisasi yang dibentuk oleh orang tua, dalam hal ini adalah komite. Kemudian berbagi sentra, atau dalam hal ini sekolah tentunya melakukan yang namanya kerjasama, atau istilahnya kita melakukan hubungan bilateral atau saling menguntungkan antar satu sama lain dengan pihak-pihak terkait. Kemudian karena kita mungkin berbicaranya tentang dunia kerja dan dunia industri, maka kita perlu mengkaitkan komponen-komponen ini. Komite Satuan Pendidikan menjadi sangat penting dan perlu terlibat dalam proses aplikasi atau implementasi sekolah penggerak, karena mau tidak mau imbasnya ke sana, dan kita bicara masalah output dari sekolah penggerak itu sendiri. Untuk itu saya rasa ini akan menjadi catatan menarik untuk para teman-teman, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, bagaimana mengimplementasikan kegiatan pembelajaran di dalam kelasnya yang akhirnya berimbas secara otomatis dengan Komite Satuan Pendidikan ini. Mungkin pemantiknya itu ya yang perlu saya sampaikan, dan saya yakin sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala panjenengan semua. Monggo, silahkan bisa langsung. Saya serahkan Pak Karyanto, monggo, silakan. Terima kasih, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Slamet sebagai bagian yang sangat penting bahwa keberhasilan kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah kita masing-masing tentu saja tidak mungkin lepas dari berbagai pemangku kepentingan, ada komite, kemudian orang tua, organisasi, dan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, karena merupakan bagian dari sistem yang tidak mungkin kita pisahkan. Maka untuk lebih mempertajam, kami persilahkan untuk memberikan catatan atau mungkin koreksi, dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan konteks ini. Kami persilahkan mungkin
Pak Eko atau mungkin Bu Lis akan Oke. memberikan catatan-catatan. Siapa dulu? Pak Boleh, Eko, Pak saya? Eko sudah Oke, menunjukkan. monggo. Pak Eko Siap, dulu, oke. yang kebetulan pakai kopiah. Nih, silakan. Ya. Terima kasih Pak Karyanto, Pak Slamet, terima kasih, Bu Lisha, terima kasih. Mungkin perlu juga menjadi pikiran kita bersama, salah satu unsur penting berkaitan dengan embrio lahirnya kurikulum operasional di satuan pendidikan ini adalah orang tua. Kita tahu bahwa salah satu pengguna kurikulum ini nanti adalah orang tua, yang ini pun juga menjadi representasi masyarakat. Kan ya. Selama ini pelibatan orang tua itu menurut saya pribadi itu masih belum begitu maksimal. Tetapi juga ini bisa dimaklumi karena kita ingat ketika kita memiliki 1.200 siswa, maka di belakangnya ada 1.200 pasang orang tua. Kita tahu ada 1.000 kepala, ada 1.000 pemikiran. Nah, dengan begitu mungkin yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana strategi yang cukup jitu begitu. Kita ingin membangun kepercayaan orang tua bahwa pemikirannya pun juga turut dilibatkan dalam terbangunnya kurikulum ini, tetapi dengan cara yang strategis, efektif, sesuai dengan kepentingan lembaga dan juga catatan yang ada di bawah itu tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, juga termasuk Kementerian Agama, dalam hal ini adalah kantor Kementerian Bidang Agama di Kabupaten Kota, ini bisa terwadahi. Ini tampaknya menarik Pak Kar untuk didiskusikan gitu ya. Kira-kira langkah efektif kita untuk melibatkan orang tua biar efektif kemudian tepat sasaran itu kira-kira perlu kita diskusikan pada pagi ini. Terima kasih. Betul. Jadi tidak mungkin kita akan meninggalkan atau melepaskan orang tua sebagai bagian yang sangat penting karena mereka sangat berkepentingan untuk masa depan anaknya. Tentu saja ini menjadi catatan yang sangat penting bagaimana ke depan bahwa ada pemahaman yang sama, ada mimpi yang sama antara sekolah dengan orang tua, sehingga nanti kita akan melangkah pada posisi yang sangat tepat pada hal ini. Kami persilahkan Bu Lis, kayaknya ini sudah mempersiapkan berbagai hal di antara sekali Ustadz. Di antara wanita yang cantik yang ada di kelompok 2. Ya. Matur nuwun Ustadz Ya, Karyanto, Ustadz Eko, guru-guru saya, Ustadz Slamet. Betul sekali. Berbicara tentang orang tua, baik kita dari lembaga negeri maupun lembaga swasta, tidak bisa sama sekali kita pisahkan dengan apa yang menjadi yang dikatakan sivitas sekolah ya. Kenapa? Kalau tadi Pak Kar menyampaikan bahwasanya beliau punya kepentingan. Kalau menurut saya kepentingan itu lebih kepada harapan begitu ya. Dan kalau tadi Pak Eko Rejo menyatakan kalau kita menerima 1.200 siswa, berarti secara otomatis kita akan menerima 1.200 juga pasangan orang tua. Berarti kalau dikalikan 3 sekitar 3.600. Ya, 1.200-nya itu betul-betul murni siswa kita. 2.400-nya adalah ayah dan bunda yang juga berbeda pola pikirnya, karena dari sisi ayah dan sisi ibu juga berbeda. Ketika berbicara masalah pengelolaan komite ataupun orang tua khususnya, sempat ada ide muncul dari lembaga kami waktu itu, Ustadz Karyanto, Ustadz Eko, bagaimana kalau ada klaster orang tua. Dan dari klaster itu, karena begini, ketika sekolah itu dimiliki, ada jiwa kepemilikan yang muncul dari anak dan orang tua, siswa dan orang tua, itu keberpihakannya akan sangat tinggi. Sehingga kebijakan apapun yang kita gulirkan dari sekolah kepada siswa dan itu didukung oleh orang tua, itu menjadi power tersendiri. Saya pikir juga demikian dengan sekolah penggerak ini. Jadi ini menjadi peluang kalau menurut saya untuk bagaimana kita mengedukasi tanda kutip orang tua, bahwasanya keterlibatannya orang tua adalah menjadi bagian mutlak dalam perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau mungkin hanya sekedar diwajibkan datang parenting, agak berat dalam artian dengan berbagai alasan. Secara online pun ada beberapa alasan-alasan yang lainnya. Tapi kalau sudah dikatakan klaster atau bahasanya komunitas ya,
komunitas orang tua yang begini, komunitas orang tua yang larinya kepada profesi mereka, yang nanti sesekali kita akan undang ke sekolah menjadi guru tamu. Begitu juga komunitas orang tua yang memang mau membantu ide-ide brilian dalam pengembangan kurikulum di sekolah seumpamanya, dengan hal-hal yang bersifat future, 5-10 tahun ke depan tentang pendidikan di dunia, itu subhanallah bagi saya adalah percepatan yang luar biasa. Dan itu tidak menjadi yang tidak mungkin untuk dilaksanakan di sekolah penggerak ini. Dan ini adalah saatnya kita mengambil peluang ini untuk menjadi inovasi-inovasi sekolah kita. Terima kasih Ustadz Karyanto. Terima kasih, menarik sekali. Catatan yang sangat penting bahwa orang tua merupakan bagian yang sangat strategis dan bagian yang tidak bisa terpisahkan untuk suksesnya itu. Karena harapan-harapan itu pasti muncul di orang tua, dan harapan-harapan itu akan menjadi kenyataan ketika ada sinergi antara orang tua dan sekolah. Nah, mungkin ada catatan lain yang ingin disampaikan karena tadi masih diskusi tentang orang tua, padahal di sini masih ada organisasi, kemudian berbagai sentra, industri, dan dunia kerja. Mungkin Pak Selamat akan menambahkan pada sisi mana, bagaimana posisi industri dan dunia kerja dalam bagian yang sangat penting untuk meracik kurikulum operasional di satuan pendidikan dalam konteks ini. Sehingga tidak terpisah antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Karena bagian juga nanti anak-anak kita akan berada pada posisi yang dibutuhkan atau membutuhkan dunia industri dan dunia kerja. Mungkin Pak Selamat ada catatan-catatan penting yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Pak Karyanto. Mungkin saya mau menanggapi yang dua masukan atau dua analisis yang sangat-sangat luar biasa dari Pak Eko dan Bu Lisha. Kalau Pak Eko tadi berbicara masalah wadah, harus ada wadah yang memang menjadi tempat aspirasinya para wali santri dengan tadi dianalogikan ada 2.400 wali santri yang harus kita baca, yang harus bisa kita petakan keinginannya dan harapan-harapannya. Saya pikir perlu yang namanya, betul yang dikatakan oleh Bu Lisha, ada yang namanya satu semacam perkumpulan atau semacam wadah yang memang bisa menjadi aspirasi, dan mereka tidak hanya sebagai pelaksana, melainkan ikut merumuskan. Kalau tidak salah memang dalam struktur sekolah itu ada namanya komite sekolah, dan salah satu komponennya adalah wali santri. Mungkin itu bisa menjadi salah satu jalan atau gerbang untuk menghubungkan antara sekolah, wali santri, dan peserta didik yang akan kita jadikan bagian penting dalam sekolah. Kemudian kalau berbicara masalah organisasi, kemudian dunia industri dan dunia kerja, saya pikir meskipun kan kalau ini kan lebih cenderungnya ke SMK. Kalau SMK memang mau tidak mau sekolah harus punya yang namanya semacam jaringan atau semacam MOU dengan beberapa perusahaan-perusahaan terkait. Paling tidak kita harus mengelibatkan pemerintah daerah agar yang diserap oleh perusahaan-perusahaan atau dunia industri, dunia kerja itu harus memang sekitar sekolah itu sendiri. Jadi artinya ada hubungan timbal balik antara yang dibutuhkan oleh si perusahaan dengan sekolah gitu. Tentunya tapi ini catatan saya adalah catatan untuk SMK ya. Karena kalau SMA saya pikir yang komite satuan pendidikan dalam hal ini adalah perguruan tinggi. Sehingga kalau toh memang ada lulusan SMA yang mau menuju dunia industri, itu menjadi catatan lain gitu. Tetapi agar jalurnya sesuai, saya pikir jaringan menuju perguruan tinggi, jaringan menuju dunia kerja itu perlu dibuat, tetapi harus ada jembatan, yaitu keterlibatan dari dinas pendidikan atau pemerintah daerah dalam hal ini, sehingga apa yang dibutuhkan oleh sekolah, apa yang diinginkan oleh sekolah bisa terjawab ketika mereka memproses sedemikian rupa, outputnya langsung bisa diserap oleh masyarakat, dalam hal ini adalah dunia kerja atau dunia industri ataupun perguruan tinggi. Begitupun juga sama gitu. Jadi saya pikir dalam hal ini perlu adanya keterlibatan dari pemerintah daerah. Tidak hanya membuat sebuah kebijakan, melainkan dia menjadi jembatan penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia ekonomi yang dimaksud, atau dunia dalam hal ini kementerian dan yang lainnya. Mungkin itu Pak Karyanto. Mungkin saya yakin teman-teman di sini juga luar biasa dari analis dan yang lainnya. Mungkin itu masukan dari saya atau cara pandang saya saat ini. Monggo Pak Karyanto. Oke, terima kasih. Menarik sekali. Jadi di struktur kurikulum kita dan mungkin di peta
di sekolah kita sekarang dengan adanya zonasi, kemudian afirmasi, kemudian prestasi dan seterusnya, di situ ada heterogenitas tingkat kemampuan, baik itu akademik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga dimungkinkan tidak hanya SMA, tapi juga tidak hanya SMK, tetapi juga SMA, bahwa pendidikan vokasi itu bisa menjadi bagian yang mungkin perlu diperhatikan dalam rangka untuk mengakomodir yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada catatan dari Ustadz Lis, sehingga kira-kira meramunya seperti apa kira-kira? Ya, pola-pola yang harus dibangun dalam konteks ini, karena kita pasti ada keniscayaan tersendiri dalam kita merangkul itu. Baik, Ustadz. Ini yang sedang kami bicarakan di sekolah kami. Jadi di SMA Raudatul Jannah ada yang namanya Web of Interaction atau WOI ya. Mungkin nanti ini bisa menjadi bagian yang spesifik juga ketika kami akan mengelola dengan kurikulum sekolah penggerak ya. Jadi memang anak-anak itu diminta secara output nanti SMA mereka punya satu usaha. Kalau saya bicara usaha, saya pikir saya kurang setuju kalau hanya menunggu SMK ya. Jadi anak-anak SMA ini kita berharap lulus SMA mereka sudah merdeka finansial. Artinya mereka mampu mengelola diri dalam menghasilkan uang. Nah, bagaimana di saat kelas 10, kelas 11 itu mereka harus punya kerjasama dengan UKM mungkin Ustadz. Kalau kita bicara industri kan tidak harus industri yang besar. Jadi dan anak-anak sekarang tuh subhanallah luar biasa sekali. Dengan duduk saja mereka sudah mampu mengerjakan beberapa profesi. Dan itu kita buktikan. Jadi ternyata anak-anak kami itu sudah beberapa yang sudah bekerja baik secara online dan itu menghasilkan uang. Contohnya mereka saat ini dengan adanya pandemi ini membawa hikmah sekali. Bagaimana anak-anak menjadi wise kepada using IT ini. Jadi bijak dalam penggunaan IT, tidak hanya sekedar pembelajaran ataupun dalam main game ataupun just on nonton film, tapi bagaimana mereka belajar inovasi-inovasi dalam pengelolaan. Jadi mereka ada yang menjadi salah satu admin perusahaan ya, dan itu bersifat lepas. Dan itu terjadi pada anak-anak saya di kelas 10 yang sekarang pun, itu saya tanya, terus kamu gajinya gimana? Ya gajinya masih $, sih Us, tapi ya memang saya harus betul-betul fokus bagaimana bisa terus update dengan hal-hal yang baru. Karena industri sekarang menurut saya memang berbeda dengan konsep industri di 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Jadi ayo kita bersama-sama kita lebarkan pandangan kita secara global bagaimana kita melihat peluang ini untuk anak-anak kita di SMA sekalipun. Dan usaha itu tidak harus melulu harus besar. Dari hal-hal yang kecil dan bersifat yang apa yang mereka bisa, saya yakin anak-anak muda sekarang jauh lebih tajam dalam melihat peluang-peluang itu. Itu realitanya Pak Karyanto. Dan akhirnya beberapa perusahaan-perusahaan malah hadir ke sekolah untuk mencari anak-anak cerdas seperti ini, tanpa meninggalkan sekolah. Kalau dulu kita sering dinasihati orang tua, fokus belajar dulu, jangan kerja. Kalau saya selalu menasihati, mengingatkan kepada orang tua, peluang ini tidak akan kembali, Bu. Ambil dan bagaimana kita bisa membimbing anak-anak bisa mengatur waktunya. Itu. Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih. Menarik sekali. Berarti bahwa sukses tidak harus menunggu tua, kira-kira itu. Dan untuk besar, tidak harus menunggu besar dulu, tapi kita melangkah mulai hal-hal yang bisa kita lakukan mulai sekarang dari sekolah kita masing-masing. Ada catatan yang mungkin perlu dibagikan, Pak Eko, tentang nanti bagaimana konteks kita nanti menyampaikan kurikulum persatuan pendidikan kepada pemangku. Karena di sini ada apa ya? Ada kurikulum yang saya kira fundamental yang perlu kita sampaikan, yang mungkin beda, dan di situ juga ada ramuan IPA, yang di situ ada fisika dan seterusnya. Kira-kira teknik dan metodologinya seperti apa sehingga orang tua memahami tentang karakter yang ada di sini, sehingga harapan orang tua, kemudian apa yang muncul di keinginan pemerintah sekolah itu menjadi satu kesatuan yang seiring. Mungkin ada tip-tip yang mungkin ingin disampaikan oleh Pak Eko. Oke, matur nuwun Pak Karyanto, Bapak Ibu yang lain, teman-teman, terima kasih. Dari pembicaraan ini tadi,
saya justru memegang satu kata kunci yang tampaknya juga sangat penting untuk kita dalami. Di antara satu kata itu adalah kata klaster tadi itu kan. Ini penting kita bicarakan karena begini. Kalau kita bicara tentang orang tua tadi, embrionya dari sana, kemudian ada organisasi kemasyarakatan, kemudian ada organisasi profesi, kemudian ada sentra budaya, ada sentra industri. Kita tahu bahwa anak-anak ini tidak hidup di dalam ruangan yang hampa, tapi anak-anak ini hidup di alam nyata yang sehari-hari sudah mereka alami, mereka dalami begitu, dan anak-anak sudah sejatinya anak-anak kita ini sudah tahu bahwa mereka nanti itu akan hidup di era yang berbeda dengan orang tuanya, seperti itu. Salah satu contoh, jujur harus kita akui bahwa anak-anak sekarang ini sudah berada di miniatur masyarakat global, yang mereka sadar bahwa mereka ini harus sudah berjejaring begitu, sehingga kalau misalnya kita nanti itu akan melangkah lebih jauh tentang ke depan tentang kurikulum operasional kita ini, maka masing-masing mata pelajaran, masing-masing jenis mata pelajaran apapun itu ada satu hal yang harus disukseskan, diantaranya adalah memberikan bekal kepada anak-anak untuk memiliki wawasan yang bukan sekadar wawasan yang kekinian tetapi lokal, tetapi masa depan sekaligus global. Saya ambil contoh begini, orang tua harus sadar sekarang itu bahwa ada profesi-profesi yang pada masa lalu itu dianggap main-main. Misalnya gamer begitu ya. Saya punya cerita juga ini, ada siswa itu yang dia tuh kesannya santai begitu ya, tetapi dia bisa eksis di situ. Saya ambil contoh juga, dia sehari itu bisa tiktokan berapa kali. Nah, ketika tiktokan itu bagi anak-anak muda yang lain, tiktokan itu identik dengan joget-joget dan sebagainya. Tetapi dia bisa menggunakan tiktokan itu sebagai media belajar untuk membantu kawan-kawannya yang lain yang tidak bisa belajar tentang materi tertentu. Saya luar biasa itu. Jadi followernya pun sekarang sampai 44.000 dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian ketika saya tanya, kegiatanmu yang lain apa? Saya nge-game, Pak. Nah, pikiran guru masa lalu kan begitu kan? Nge-game itu kan ya. Ternyata, iya Pak, kamu dapat apa? Saya dapat 1.200.000 Pak, satu bulannya itu. Loh, kan kalau 1.200.000 kamu kan bisa dapat dari orang tuamu. Iya Pak, tapi saya bisa main di 5 akun yang berbeda. Coba bayangkan 1.200.000 kali 5 akun yang berbeda. Ini bayaran kita bisa kalah ini. Ini anak-anak sekarang yang memang budayanya sudah berbeda. Maka Pak Karyanto, kalau menurut saya anak-anak yang sudah berada di fase E dan fase F ini, yang sudah tidak lagi menjadi anak-anak yang perlu dituntun dan sebagainya, tetapi minimal kita tidak perlu ngeribeti langkah mereka, tetapi kita justru bisa melapangkan langkah mereka itu dengan kesempatan belajar untuk mengeksplorasi diri yang luar biasa. Saya pikir itu Pak Kar. Jadi apapun mata pelajarannya, tugas masing-masing guru adalah memberikan inspirasi. Jadi kalau tidak bisa membantu, minimal jangan ngeriwui, bahasa Jawanya begitu. Nah, kalau sudah tidak ngeriwui, maka tugas akhirnya adalah memberikan inspirasi. Selesai urusan dunia ini bagi anak-anak. Ya, seperti itu. Apunten, terima kasih sekali. Terima kasih. Menarik sekali. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Slamet, terima kasih Bu Lisa atas diskusi pada pagi hari ini. Sangat menarik sekali. Tetapi tentu saja tidak mungkin semua yang kita diskusikan akan selesai hanya kira-kira kurang dari 10 menit. Ya, karena terbatasnya waktu, kita akan diskusi kembali dengan topik-topik yang menarik, dengan situasi yang menarik juga. Paling tidak ada beberapa catatan yang akan kita jadikan satu pemahaman bersama, bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan adalah kurikulum yang akan mengantarkan anak-anak kita pada kompetisi global, dan juga kita akan memenangkan dalam kompetisi itu. Maka kita harus menyiapkan diri.
jadi inspirasi sekaligus jadi Amin. motor di dalam proses ini. Amin. 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 Yang berikutnya adalah bahwa apa yang akan kita lakukan adalah akan menjadi harapan semua, tidak hanya kita, tetapi orang tua kita, bangsa dan negara kita. Pastikan mulai hari ini dan mulai dari sekolah masing-masing Amin. bahwa masa depan Indonesia akan menjadi kenyataan pada Amin. saatnya. Amin. Allah. Terima kasih semuanya atas diskusinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga generasi muda kita adalah generasi yang andal, generasi yang kompetitif, dan Amin. generasi yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya.